Pencet. Oh, window ini. Oke. Ya, apakah sudah nampak? Sudah nampak apa belum? Belum, Dok. Belum, Ibu. Ah, belum? Belum. Ya apa ini? Kok nggak bisa share? Bentar. Aduh, ngehang lagi bentar ya. Oke ya. Kalau sudah share screen boleh off cam supaya menghemat kuota. Apakah sudah nampak? Sudah, Dokter. Sudah, dokter. Sudah ya, oke. Ya, jadi sesuai ini judulnya memang sistem muskuloskeletal ya. Tapi yang disampaikan adalah skeletalnya dulu atau sistem penunjangnya dulu ya. Oke, jadi sistem skeletal di sini adalah bagian dari jaringan ikat ya, yang kemarin sudah disampaikan. Karena memang memenuhi karakteristik jaringan ikat ya, dan di sini ada 2 subtopik yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau kita sebut tulang tok. Oke, kita mulai dari kartilago. Jangan lupa di sini kartilago itu unik ya karena dia avaskuler. Jadi tidak hanya epitel yang avaskuler ya, tapi juga kartilago. Juga tidak memiliki saraf inervasi. Jadi kalau tulang rawan itu sebenarnya rusak gitu, sebenarnya nggak sakit ya. Nyerinya itu berasal dari pembungkusnya yang disebut perikondrium. Jadi fungsinya bisa dibaca sendiri. Jadi disclaimer ya, tidak semua slide saya bacakan karena tidak buta huruf. Waktunya singkat. Jadi kalau slide itu jelas bisa dibaca, tidak perlu diterangkan secara konsep, langsung kita skip ya. Karena waktunya terbatas. Oke, jadi fungsi bisa dibaca sendiri. Nah, ini komponennya ada komponen seluler dan matriks. Ya, sebagaimana jaringan ikat. Kondroblast ini adalah sel utama penghasil matriksnya. Ya, sedangkan kalau sudah matur, sudah established ya tinggal maintenance, itu dia akan berdiferensiasi atau mungkin sitodiferensiasi menjadi kondrosit ya. Isi matriksnya bisa dibaca sendiri. Nah, kondroblast itu fungsinya bisa dibaca sendiri ya. Kalau kondrosit itu kalau sudah matur. Nah, kondrosit ini cirinya dia ada dalam suatu rongga. Ya, jadi dia itu dalam suatu rongga yang namanya lakuna. Kondrosit itu kalau masih single, kalau masih jomblo itu namanya kondrosit. Nanti kalau sudah mitosis membelah, udah minimal berpasangan 2, itu namanya isogen atau nesel ya. Jadi bisa minimal 2 itu dalam satu lakuna. Jadi satu rumah berdua ya. Sudah tidak jomblo lagi itu namanya isogen. Ini karakteristik selnya bisa dibaca sendiri. Eksentris itu artinya di tepi. Nukleus itu anak inti ya, saya rasa sudah tahu. Nah, tadi sudah saya sampaikan, yang bisa berdarah, yang bisa sakit itu perikondrium. Karena di sini ada jaringannya beda, yaitu jaringan ikat padat, kolagen, ya. Teratur atau tidak? Semi teratur, dibilang teratur ya enggak, tidak teratur ya enggak. Jadi cenderung agak teratur ya. Di sini banyak sarafnya, ada inervasinya, bahkan limfa juga. Di sini kalau diperhatikan ya sebenarnya perikondrium itu ada 2 lapis, yaitu lapisan luar yang isinya murni kolagen, banyak fibroblastnya, kita sebut sebagai perikondrium fibrous layer atau fibrogenic layer. Sedangkan yang dalam yang berdekatan dengan matriks itu adalah chondrogenic layer, di mana di dalamnya banyak calon-calon chondroblast.
Nah ini kalau tumbuhnya itu bisa membesar ya namanya membesar itu kok membesar. Dengan pembelahan kondrosit kayak gitu ya nanti matriksnya tambah banyak atau dari perikondriumnya yang kemudian tambah banyak dan kemudian tambah matur. Jadi ini tumbuh dari dalam dan ini tumbuh dari luar. Kalian mungkin sudah tahu waktu SMA ya ada 3 jenis tulang rawan yaitu hyalin, elastik dan fibrocartilage. Yang membedakannya itu adalah matriksnya. Pertama kartilago hyalin ini bisa dibaca sendiri SD ini sampai dengan ya. Kemudian sudah jelas semua ya. Temporer ini berarti sementara yang ada di janin. Nah ini susunannya di pinggirnya ada perikondriumnya. Ini saya rasa sudah cukup jelas. Nah di matriksnya itu ada area-area ya. Yang pertama area teritorial matriks. Ini yang mengelilingi isogen tadi. Sedangkan yang diantaranya itu adalah matriks interteritorial. Ya biasanya lebih pucat. Nah ini ya. Jadi kalau jomblo kayak gini nih, nah ini kondrosit ya. Ini namanya lakuna ya. Nah kalau sudah double gini, ini namanya isogen. Bisa isinya 2, bahkan bisa isinya banyak ya. Nah teritorial matriks itu yang ungu tua ini. Nah ini ungu tua ini teritorial matriks. Jadi dia itu seperti pantainya pulau itu ya. Sedangkan interteritorial matriks itu antaranya. Nah ini kenapa perikondriumnya. Nah perikondrium yang ada di sini yang mepet dengan matriks ini yang chondrogenic layer. Nah ini sudah ada yang berubah jadi chondroblast. Jadi chondroblast itu yang selnya pipih-pipih ini, tapi bukan fibroblast. Nah kalau yang ini baru fibroblast. Yang di sini adalah fibrous layernya ya. Yang ini yang nanti akan jadi chondroblast, chondrogenic layer. Nah kalau kartilago elastis itu hampir sama ya. Hanya beda karakteristik matriksnya. Jadi banyak serabut elastisnya ya. Ini lokasinya bisa dibaca sendiri. Jadi karakteristiknya sama, punya perikondrium yang beda adalah matriksnya ya. Nah ini kita bisa lihat matriksnya jauh lebih kasar. Perikondriumnya ada ya. Kemudian kondrosit kalau single sama, kalau ada temennya itu jadi isogen sama. Cuman matriksnya kasar. Tapi saya khawatir kalian tidak akan ditanya gambar ya, nggak ada ujian praktikumnya. Nah ini kalau di zoom in, nah ini serabut-serabut elastisnya ada di antara sel-sel kondrosit. Ini kalau di zoom in sama juga ini perikondriumnya. Ini yang fibrous, ini yang chondrogenic. Nah kalau fibrosa ini yang paling unik. Dia itu fusi atau apa ya gabungan gitu ya antara jaringan ikat padat kolagen dan kartilago hyalin. Jadi kalau selnya itu mirip dengan kartilago hyalin, tapi matriksnya itu banyak kolagennya ya. Lokasinya tidak hanya 2 ini sebenarnya. Jadi selain di intervertebral disc, bantalan antar kolumna vertebrae dan di simfisis pubis ya. Nanti pas osteo kita tunjukkan lokasi intervertebral itu di mana, simfisis pubis itu di mana. Tapi juga ada di perlekatan tendon dengan tulang ya. Di bagian pangkal itu ada sebagian ya, itu ada yang kartilago fibrosa. Di sini juga lebih unik karena kondrositnya ini susunannya bukan acak tapi baris ya. Jadi baris kayak kolom gitu dan di matriksnya itu banyak serabut kolagennya. Dan satu lagi keunikannya dia itu tidak punya perikondrium ya, jadi tidak punya selubung. Nah ini penampakannya seperti ini ya. Nah ini kayak gini. Nah ini kolagennya, ini antar kolagen, ini kondrositnya. Oke. Selanjutnya ini adalah fisiologi dari kondrosit. Silakan Dokter Yusi, nanti kalau ganti slide silakan berkata next. Monggo. Dokter Yusi mantau? Ada perusahaan di sini. Ya, belum saya buka. Oh ya. Baik, Dokter Indri. Ini Dokter Indri yang share slide ya berarti ya? Iya, nanti kalau tinggal say next aja. Ya, baik. Kalau saya share gimana dok? Boleh dok?
Oh, boleh saya stop share screen ya. Supaya bisa nunjukkan, Dok. Oke, siap. Apa sudah terlihat adik-adik ya? Sudah, Dok. Sudah terlihat, Dek? Sudah. Oh iya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Indri. Nah, adik-adik, sebentar. Ya, saya lanjutkan dengan tadi Dokter Indri sudah menyampaikan ada kondrosit ya, berbagai tipe kartilago. Ini kita ingat tadi ada di kartilago itu ada selnya, ada juga matriknya ya. Jadi untuk fisiologinya ini kita perlu memahami bahwa di kartilago itu tadi sudah disampaikan bahwa dia avaskuler ya, sedikit sekali atau bahkan tidak ada vaskularisasi, artinya tidak ada pembuluh darah di situ ya. Kemudian dia juga tidak ada inervasinya, bahkan dan juga tidak ada pembuluh limfatik, sehingga aktivitas atau homeostasis yang ada di kartilago yaitu aktivitas sel kondrositnya maupun matriksnya di situ yang membentuk suatu kartilago, ada sel, ada matriknya, itu sangat tergantung oleh adanya sinyal hormonal dan adanya ketersediaan nutrisi dan ada stimulus mekanis gitu ya. Jadi tidak bisa bergantung pada sumber vaskularisasi. Dari sumber vaskularisasi ini ya tadi sudah disampaikan berbagai jenis kartilago. Nanti yang akan banyak jadi contoh adalah yang kartilago yang kolagen tadi ya, meskipun juga banyak kartilago, ada 2 jenis kartilago lainnya ya. Nah, faktor-faktor secara detail, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi mempengaruhi perubahan atau pertumbuhan kartilago, yaitu ada faktor hormonal. Ya. Faktor hormonal ini ada growth hormone ya, growth hormone yang diproduksi oleh hipofisis di sini. Kemudian ada juga somatomedin atau IGF-1, insulin growth factor. Jadi dia diproduksi oleh hepat, tapi untuk bekerjanya kedua hormon ini harus saling ada ya, karena tidak bisa growth hormone bekerja sendiri, tapi dengan adanya IGF-1 dia akan makin optimal kerjanya. Kerjanya apa? Growth hormone ini dia menstimulasi proliferasi kondrositnya di lempeng epifisis tadi ya, di kartilago yang kolagen tadi yang ada di tulang-tulang di sendi-sendi kita salah satunya, tapi juga ada di sendi-sendi lain di bagian kartilago yang lain ya, untuk pertumbuhan tulang panjang misalnya femur ya. Kemudian kalau defisiensi growth hormone kita kenal dengan istilah dwarfisme, yaitu pendek gitu ya, cebol. Nanti perlu kita bedakan dengan akromegali, gigantisme, ya berbagai kelainan tulang yang lain. Kalau kurang ini dwarfisme. Kemudian hormon yang lain ada hormon tiroid. Ya, ini hormon tiroid yang ada di kelenjar tiroid, ada di jakun kita ya. Ini dia punya fungsi meningkatkan laju metabolisme kondrosit. Dia penting untuk maturasinya ya. Nanti juga penting untuk tulang juga. Kemudian ada hormon steroid ya yang berasal dari kelenjar, ada yang berasal dari seks hormon ya. Jadi ada di testis kita, kalau laki-laki, di perempuan ada di ovum ya.
di ovarium kita ya, yang berfungsi untuk nanti bisa untuk mengeluarkan ovum ketika siklus menstruasi itu ya. Nah, di ovarium itu ada sel-sel yang memproduksi estrogen, progesteron. Nah, hormon seks ini, estrogen dan ada testosteron yang diproduksi oleh testis ini berfungsi untuk menstimulasi proliferasi juga ya. Tapi dia juga punya efek di saat pubertas, dia mempercepat penutupan di epifisial plate itu. Kemudian ada satu hormon juga, ini hormon jenis steroid juga, yang jadi steroid itu berasal dari kolesterol yang nanti punya banyak turunan gitu ya, salah satunya kortisol ini. Nah, dia fungsinya, kortisol ini diproduksi oleh ini kelenjar yang di atas ginjal ya, kelenjar adrenal di sini, kelenjar anak ginjal, kelenjar adrenal. Dia kalau kadarnya tinggi malah menghambat sintesis dari matriks ya, jadi makin kaku sehingga memicu apoptosis dari kondrositnya. Nah, faktor nutrisi apa saja yang mempengaruhi kartilago? Ini kita ingat tadi di kondrosit ini ya, ini gambar kartilago, ada kondrositnya, ada matriksnya ya. Ini gambar-gambar analogi supaya kita lebih mudah memahami saja gambar aslinya dari Dr. Indri tadi yang harus adik-adik pahami dan hafalkan ya. Nah, kalau faktor nutrisinya yang mempengaruhi kartilago ini karena dia tidak punya vaskularisasi ya, jadi dia mendapatkan nutrisi dari proses difusi ya, dari proses difusi baik dari cairan sinovial kalau dia ada di persendian kartilagonya, kemudian dari tulang ya difusinya. Apa saja? Satu pasti ada oksigen, kemudian ada vitamin C, ini menjadi kofaktor dari sintesis kolagen, kalau kartilago kolagen tadi, dan kalau defisiensi ada penyakit namanya Scurvy. Ya. Kemudian vitamin D ini penting, ya karena dia juga stimulasi kondrosit, nanti kondrosit yang berfungsi untuk proses penulangan juga. Nah, ada tadi kan ada faktor hormon ya, faktor hormon, ada faktor nutrisi, ini ada faktor mekanik ya. Faktor mekanik itu beban mekanik ya, kayak kalau di tubuh kita ya kita bergerak karena ada beban tubuh kita yang akan merangsang kondrosit. Kemudian ada exercise ya, kondrosit ini sangat kuat sekali, bisa menahan beban 25 kali berat tubuh kita ya. Jadi kita perlu bersyukur sama Tuhan diberikan kondrosit ini yang selain dia juga merupakan bahan yang licin ya, paling licin di tubuh kita ya, makanya kita bisa bergerak dengan smooth ya. Kemudian dia juga bisa menahan beban tubuh kita, bahkan beban mekanis ini juga berpengaruh pada homeostasis dari kartilago ini. Jadi dia akan makin meningkatkan produksinya ya, jadi akan memperkuat karena akan memodulasi aktivitas kondrosit. Ada mekanisme mekanotransduksi, yaitu perubahan dari beban mekanik ini yang akan merangsang sel-sel kondrosit ini untuk makin kuat ya. Kemudian ada gerakan siklis, ini menstimulasi proteoglikannya, menstimulasi matriknya ya. Tapi kalau tekanan berlebih ya atau bahkan tidak digunakan sama sekali, ini malah kebalikannya ya, terjadi degradasi matriksnya, atrofi. Jadi prinsipnya seluruh organ di tubuh kita itu use it or lose it ya, bahkan nanti otot yang di siang hari nanti ya, ada tulang yang nanti kita pelajari ya, dengan semakin kita gunakan itu akan semakin sehat, semakin bagus terstimulasi. Kalau nggak kita gunakan maka akan semakin lemah ya. Tapi kalau berlebihan, nah juga bisa merusak ya. Nah, kartilago ini di sepanjang hidup kita selalu mengalami perubahan ya, dari kita fetus
Ya, saat di dalam kandungan bayi ini adik-adik bisa lihat gambarnya. Ini ada gambar tulang di foto ronsen itu warnanya padat gitu ya. Jadi ada padatnya. Kemudian gambarannya ada padatnya warna merah, kalau di ronsen warna putih ya. Kemudian ada di sekitarnya ini di sela-sela ini terang, translusen ya. Ini kartilago yang belum mengalami penulangan ya, ada yang sudah jadi tulang, ada yang belum mengalami penulangan. Nah, ini adalah kartilago yang ada di ujung-ujung tulang panjang ya. Jadi ketika fetus neonatus ini terbentuk rangka yang temporer, ini masih terjadi proliferasi aktif ya, karena tadi juga terjadi proses osifikasi yang akan dijelaskan selanjutnya. Pada anak dan remaja ini ada growth hormone tadi dan insulin growth factor yang tinggi, terjadi pertumbuhan kondrositnya ini membantu pertumbuhan dari tulang di kondrosit yang ada di lempeng epifisisnya ya. Terjadi pada dewasa sudah tertutup epifisial plate-nya, kartilago sendinya sudah matur sehingga turnover-nya rendah. Pada dewasa tua ini mulai terjadi penurunan dari proteoglikan matriksnya, itu terjadi kalsifikasi, terjadi penipisan kartilago, dan pada lansia ini mulai terjadi kerusakan. Nah, ini gambarannya secara analogi aja supaya mudah membayangkan. Jadi ini adalah sel-sel kondrosit yang ketika kita masih muda, sel-sel kondrositnya masih bagus-bagus, masih sedikit sekali, masih nggak ada sel-sel nekrotik ya, sel-sel yang rusak nggak ada. Ada sedikit glycolation end product ya, ini hasil dari biokimia nanti mungkin ya. Jadi hasil dari metabolisme gula kita yang nempel-nempel dengan protein, dengan lemak ya, ini yang nanti mencetuskan adanya degenerasi dari kondrosit, dari kartilagonya ini ya. Jadi ketika muda masih bagus, sel-selnya banyak, sedikit sekali age-nya and advanced glycolase produknya, application produknya ya. Kemudian ketika sudah mulai ada usia menua, telomer kita memendek, ada stres oksidatif, kemudian ada rangsangan traumatis yang terus-menerus yang berlebihan, ini mulai terlihat matriksnya berubah ya. Yang sebelumnya mulus jadi banyak banyak degenerasinya ya, proses degenerasinya, kemudian ada sel-sel matinya, mulai banyak sel-sel nekrotiknya, semakin lama matriknya jadi berubah, ya. Matriknya jadi berubah, tidak bisa menyokong tulang sel-sel kondrositnya dengan bagus lagi. Kalau mau tahu mekanisme molekulernya, di sebelah kanan sini kita lihat kalau dari ini stres oksidatif ya, dia akan mengurangi kemampuan kapasitas DNA-nya, kemudian tadi glycation produknya ini juga akan mempengaruhi disfungsi dari mitokondria selnya ya. Saya harap adik-adik sudah, ini semester 2 ya, pasti sudah biologi selnya, semoga sudah mantap juga. Kalau belum ya harus dipelajari. Apapun yang ada di sini tidak tergantung dengan apa yang ada kemudian asal dibaca ya, harus punya kemauan untuk tahu lebih dalam meskipun tidak dijelaskan ya, karena jadi tanggung jawab masing-masing untuk mengerti. Kuliah ini adalah untuk stimulus adik-adik belajar, bukan memberikan semuanya ya. Nah, ini ada rangkaiannya. Nah, ini penting buat adik-adik farmasi nanti ya, karena farmasi kalau ini bisa jadi target pengobatan ya, target pengobatan. Misalnya pasien osteoartritis nyeri, datang ke adik-adik sebagai farmasis, melihat resepnya dokter ya, oh pasiennya diberi glikosaminoglikan, tahu mekanismenya. Oh, ini untuk mempengaruhi matriksnya ya.
Kemudian vitamin C nutrisinya juga bisa memberikan KIE ke pasiennya ya, membantu penanganan pasien. Nah, kalau nanti sebagai penemu jadi peneliti, nah kita lihat ternyata masih banyak target-target pengobatan yang bisa kita temukan nanti untuk membantu proses degeneratif yang terjadi di kondrositnya. Nah, kalau terjadi kerusakan kartilago ini karena tadi avaskuler dan tadi dijelaskan Dokter Indi kondrositnya itu terkunci dalam lakuna, matriksnya juga padat. Nah, ini kapasitas regenerasinya jadi terbatas ya. Jadi kalau terjadi kerusakan di kartilago, ini misalnya kartilago yang ada di persendian tulang panjang ya. Kalau kerusakannya tidak sampai di subkondralnya ya, maka ini akan resiko terjadi defek yang menetap karena tadi kondrositnya sulit untuk menerima vaskularisasi, hanya difusi saja yang terbatas juga nutrisinya, maka akan terjadi osteoartritis, resikonya rusak menetap ya. Tapi kalau terjadi kerusakan sampai tulang subkondralnya, jadi ada pembuluh darah yang bisa masuk ke situ. Nah, ini bisa memungkinkan ada mesenchimal stem cell, jadi stem cell yang asli ada tersimpan di periosteum tulang kita itu akan membantu penyembuhan terbentuk fibrokartilago, meskipun tidak sesempurna kartilago yang normal ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari repair kartilagonya ya. Jadi stimulasi fisik masih perlu tapi terbatas kalau lagi sedang ada kerusakan, perlu dibatasi tapi tetap perlu sesuai dengan kondisi pasiennya. Kemudian ada oksigen, nutrisi, growth factor, juga pengaruh dari penuaan sel itu sendiri yang akan bisa mempengaruhi kartilago itu bisa sembuh sempurna atau terbatas. Nah, karena keterbatasan regenerasi tadi ini menjadi area yang sangat besar peluangnya ya, yang sampai sekarang masih dalam proses pengembangan penelitian bagaimana kita bisa memberikan treatment berupa sekarang adalah tissue engineering ya. Jadi bikin satu bahan yang bisa menggantikan kartilago yang asli karena kartilago asli sulit untuk reparasi ya. Jadi bikin tissue engineering itu bikin jaringan baru dari luar, bisa pakai scaffold itu. Jadi misalnya dari bahan-bahan baik sintetik maupun bahan-bahan yang alami gitu, bikin scaffold itu bikin kerangka matrik seperti matriknya yang ada di kartilago ini nanti kemudian ditransplantasikan di sini, ditransplantasikan di kartilago yang rusak ya. Ada atau juga bisa memberikan faktor-faktor pertumbuhan ini tadi growth factor yang bisa mempengaruhi menstimulasi dari kondrosit maupun matriknya, mempengaruhi regenerasi dari kartilagonya. Sementara itu dari kondrositnya nanti kita lanjutkan di tulang. Sekarang Dokter Indri akan memberikan dasar anatomi histologinya tulang. Silahkan Dokter Indri. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, sedikit menyambung gambaran akibat tidak bisa regenerasi ini ya. Jadi perikondrium yang ada kartilago elastis yang ada di telinga itu nggak bisa regenerasi. Jadi kalau dia cedera, akhirnya jadi namanya cauliflower gini, jadi nggak bisa pulih ya. Kalau Mas ini mungkin tahu ini ya, ini atlet UFC. Oke, baik, lanjut langsung kita materi tulang ya. Kita hilang ini dulu. Oke, jadi untuk tulang ini saya rasa fungsinya kalian secara umum sudah tahu ya, untuk melindungi organ penting dan untuk penunjang ya. Menunjang supaya tubuh tegak berdiri tidak letoy gitu ya. Dan kemudian dia juga menjadi tempat pembentukan dan sekaligus rumah sementara sebelum beredar untuk sel-sel darah. Selain itu juga terlibat dalam metabolisme mineral ya, salah satunya sebagai reservoir atau cadangan kalsium, fosfat dan beberapa ion lain. Nah, kalian di sini bisa lihat dia itu cadangan
kalsium. Yang kalau kalian kurang makan kalsium maka dibongkar dari tulang. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Dr. Yusi. Dan tentunya terlibat di sistem gerak ini saya rasa sudah tahu, yaitu tulang sebagai alat gerak pasif ya, yang aktif otot. Ya, jadi otot yang kontraksi, tulangnya ikut gerak gitu. Oke, nanti tulang ini akan agak banyak ya karena ada aspek anatomi dan aspek histologinya ya. Secara anatomi tulang itu dibedakan secara lokasi dulu. Itu ada skeleton dan apendikular. Skeleton itu yang ada di tengah membentuk sumbu tubuh. Terdiri dari kranium ini tulang kepala, kolumna vertebrae ini tulang punggung, dan costae itu iga ya. Sedangkan yang apendikular ini yang terlibat dalam pergerakan, namanya tulang ekstremitas ya. Superior itu yang atas, inferior yang tungkai atau tungkai bawah ya. Nah, yang oranye ini adalah yang aksial ya. Kalian harus mulai hafalkan nama-nama tulang ya, bisa dari buku anatomi yang bahasa Inggris ya. Saya nggak akan pakai istilah tulang selangka itu enggak ya, sekarang sudah pakai bahasa Inggris atau Latin ya. Karena saya malah lupa bahasa Indonesianya. Sekarang pakai istilah radius ulna, tidak ada pengumpil dan satunya apa saya juga lupa ya. Jadi pakai radius ulna. Nah ya, jadi yang oranye ini adalah yang aksial. Sedangkan yang kuning ya, gak ada yang buta warna kan ya. Ini yang apendikular ya, tinggal diapalin aja. Kemudian nama-nama tulang itu juga mulai dihafalkan ya, termasuk tulang-tulang yang di kranium. Jadi di kranium itu jangan kranium di tulang tengkorak. Nah itu ada komponennya ya, di frontal, batu. Nah ini silakan dibaca sendiri. Sudah jelas. Jumlahnya sudah dibaca, bisa dibaca sendiri ya. Nah khusus vertebrae ini dibagi menjadi cervical, itu ada 7 ruas leher. Kemudian torakal, dada ya. Balik. Nah ini ya. Ini torakal, ini ada 12. Kemudian lumbal itu ada 5. Kemudian sakrum sebenarnya 5 tapi menyatu. Dan coccygeus ini juga 5 tapi menyatu jadi tulang ekor. Jadi sebenarnya manusia itu ada ekornya. Ya cuman rudimenter. Jadi mulai hafalkan nama-nama tulang. Oke, kemudian kalau berdasarkan struktur, tulang ini salah ya, bukan salah, maksudnya akan ketemu lagi kartilago, yaitu di ujung-ujungnya ini. Nah, kartilago di sini memang secara teori hialin, tapi hialinnya beda ya. Karena di sini kartilago hialinnya tidak punya perikondrium ya. Ini harusnya ada perikondrium min ini ya, minnya hilang ini. Jadi kartilago di sini hialin tapi tanpa perikondrium. Ya, ini ada typo, minusnya hilang. Ya. Nah, kemudian bagian tulang sendiri yang tulang keras itu namanya pars ossea. Nah, ini yang warnanya krem ini. Ya. Dibungkus periosteum selubungnya. Endosteum itu lapisan yang mendindingi bagian dalam. Ini kan ada rongganya nih, sumsum tulang. Kalau kalian beli makan sumsum itu loh ya. Nah, ini bagian dalamnya ini ada lapisan yang namanya endosteum. Yang luar tadi jaringan ikat, pembungkusnya ini periosteum. Substansia compacta ini yang tulang padat ini. Nah, ini ya. Sedangkan substansia spongius atau trabecularis yang bentuknya seperti sarang tawon ini. Tapi jangan dipandang remeh, ini walaupun kelihatannya bolong-bolong bukan rapuh. Justru dia itu menyebarkan tekanan secara merata. Jadi desain ini membuat tulang itu nggak berat-berat amat, tapi tetap kuat. Ya, jadi kalau ini bagian ujung ini namanya epifisis, bagian tengah ini namanya diafisis. Metafisis ini biasanya sambungan pertemuan diafisis epifisis, tempat kalau masih belum berhenti pertumbuhan, tempat tulang rawan yang nanti akan berkembang jadi tulang, namanya epiphyseal plate. Oke, kemudian kalau berdasarkan bentuk tulang dibagi menjadi tulang panjang ya, kemudian tulang pendek. Ini definisinya ya. Tulang pipih dan tulang yang tidak teratur. Dan ada lagi tambahan ya, satu lagi yang tulang tidak teratur atau mungkin sesamoid itu patella atau tulang lutut dengkul. Ini komposisinya sebagai jaringan ikat. Ada matriks ya,
Ada serabutnya, ada ground substance-nya bisa dibaca sendiri. Kemudian sel-selnya. Nah, sel-selnya di sini blast itu yang menunjukkan dia sekresinya. Jadi sekresi matriknya adalah osteoblast. Yang kalau matur itu berubah nama jadi osteosit. Jadi konsepnya hampir sama dengan di tulang rawan. Nah, satu lagi yang unik tambahannya yaitu osteoklas. Ini dari monosit sebenarnya ya. Jadi dia bagian dari mononuklear fagosit system yang ada di kuliah pertama kemarin. Yang tugasnya krokot-krokot ya. Jadi untuk fagositosis, untuk resorpsi. Jadi osteoblast itu kalau bikin tulang itu ya nggak rata, bikin matriksnya itu nggak rata, demblok-demblok gitu, geronjal-geronjal. Nah, yang diratain sama osteoklas ya dengan cara diresorpsi. Dan osteoprogenitor ini adalah calonnya yang masih belum matur. Tapi osteoprogenitor ini hanya akan berdiferensiasi jadi yang blast dan yang sit. Osteoklas itu dari monosit, jadi beda nenek moyangnya ya. Nah, ini kalau histologinya osteoblast itu selalu di pinggir ya. Yang nanti kalau dia bikin matriks, dia akan terjebak oleh matriks bikinannya sendiri. Pada saat itu dia berubah nama menjadi osteosit. Sama dengan kondrosit, dia juga ada di dalam lakuna. Nah, kalau osteoklas itu juga selalu di pinggir. Nah, dia bagian resorpsi krokot-krokot ini. Ini periosteumnya ya. Sama dengan perikondrium. Ada osteogenic layer yang isinya calon-calon osteoblast dan ada fibrous layer yang isinya fibroblast. Nanti dengan pertumbuhan tulang, dengan remodeling istilahnya nanti jadinya seperti ini. Prosesnya akan ada di belakang ya. Nah, ini periosteum ya, tadi sudah. Ini kalau ini matriksnya ya, ini adalah periosteumnya. Fungsinya bisa dibaca sendiri. Nah, ini kalau di zoom in, nah kemudian antara periosteum dengan matriks itu diperkuat dengan jaringan ikat ya, namanya Sharpe fiber. Jadi kalau ini matriksnya tadi salah. Nah, ini ya. Jadi nah ini Sharpe fiber itu ini kan matriks, ini kan periosteum. Nah, ini ada anchor ya, juluran-juluran jangkar jaringan ikat. Nah, inilah namanya Sharpe fiber ya. Oke, kemudian endosteum itu yang melapisi sumsum tulang ya. Isinya sama, osteoprogenitor ya, yaitu calon-calon osteoblast. Jauh lebih tipis dibandingkan periosteum. Di sini kalau di endosteum tidak punya fibrous layer. Ya, dia hanya punya osteogenic layer, tidak punya fibrous layer. Nah, sistem Havertz ini adalah unit fungsional dari tulang. Sebenarnya dia tidak kayak pizza gini ya, dia sebenarnya utuh berupa lingkaran. Yang kalau 3 dimensi berupa tabung ya. Tengahnya disebut kanalis Havertz, yang dikelilingi namanya lamela-lamela, tumpukan-tumpukan matriks. Nah, di tengahnya antara matriks ini ada lakuna yang didiami osteosit. Antara lakuna itu ada gang-gang kecil ini namanya kanalikuli. Isinya adalah juluran kaki dari osteosit ya. Juluran kaki ini berada di dalam kanalikuli ini. Antar kakinya ini ya, ini dihubungkan oleh gap junction. Kaki ini namanya filopodia ya kalau bahasa ilmiahnya, bahasa biologinya. Nah, jadi aslinya kalau 3 dimensi itu nggak bundar tapi tabung seperti ini ya. Apa isinya? Nah, di kanalis Havertz ini isinya pembuluh darah, saraf ya. Jadi kalau patah tulang, mungkin ada yang pernah fraktur ya, itu sakit banget ya karena di sini banyak pembuluh darahnya ya. Nah, antara sistem Havertz satu dengan yang lain ini dihubungkan oleh saluran namanya kanalis Volkmann ini ya, tulisannya ini. Nah, ini penghubung dengan kanalis Havertz yang satu dengan yang lain. Nah, pembentukan tulang ini ada 2. Tulang primer itu pembentukan awal ya, jadi pembentukannya saat ada di dalam kandungan kebanyakan ya, yang diteruskan sampai nanti ketika pertumbuhan itu berhenti. Sedangkan tulang sekunder ini lamellar bone itu istilahnya adalah hasil dari remodeling. Kita lihat satu-satu ya. Jadi tulang primer itu kan pembentukannya pada kebanyakan saat di janin, terutama di embrio sebenarnya, mulai dari embrio. Itu ada 2 metode. Pertama tipe metode intramembranous namanya.
dimulai dari sel-sel mesenchyme atau sel-sel yang masih belum matur, yang kemudian dia akan mendekat ya, dan kemudian dia akan berubah langsung jadi osteoblast ya, sambil dia mendeposisi atau terjadi mineralisasi matrik langsung dari mesenchyme langsung berubah jadi osteoblast ya. Ini terjadi pada tulang-tulang pipi atau tulang-tulang yang pendek. Nah, jadi sel-sel itu berubah jadi osteoblast, kemudian kalsifikasi ya jadi osteosit, dan kemudian jadi deh tulangnya kayak gitu. Nah, tulangnya itu semula kan berupa pulau-pulau. Nah, nanti antar pulau itu akan bersatu, menyatu, akhirnya jadi tulang yang memberikan tekstur ya seperti spons gitu ya. Nah, ini penampakannya kayak gini nih ya, ini pulau-pulaunya yang sudah terbentuk ya, osteoblastnya ada di pinggir. Nah, ini ketika masih awal ya, pulau-pulau itu akan sporadis gitu ya, kemudian menyatu. Kalau ketika belum menyatu ya, masih langsing-langsing gini, ini namanya spikula ya. Nanti kalau sudah menyatu jadi pulau, pulau itu namanya trabekula, pulau tulang awal itu namanya trabekula. Oke, kemudian penulangan yang kedua masih tulang primer ya, ini endokondral. Nah, ini yang unik. Ini berasal dari perubahan kartilago ya, yang digusur oleh tulang. Bukan kartilagonya, kondrositnya berubah jadi osteosit, tidak. Tapi kondrosit digusur oleh osteosit. Kliennya osteosit. Kita lihat ini proses ini sangat epik dan agak melankolis gitu ya. Jadi waktu masih janin, masih embrio ya, kita itu belum ada tulangnya. Isinya hanya tulang rawan ya, masih boti, tulang lunak ya, masih kartilago hialin semuanya. Nah, kemudian beberapa saat kemudian di pinggir-pinggirnya ini kedatangan kapiler ya, yang kemudian di pinggir ini berarti di perikondrium ya, ini kedatangan kapiler yang kemudian merubah sel-sel di sini ini menjadi osteoblast ya, yang kemudian melalui mekanisme intermembranos tadi berubah jadi tulang. Hanya di pinggirnya saja ya, di selubung luarnya saja ya, disebut sebagai periosteal bone collar. Nah, ya yang ungu ini ya, jadi ini sudah ada tulang yang keras di luarnya saja ya. Kemudian meanwhile sementara itu di dalamnya sel-sel kondrosit ini mulai mengatur diri ya. Di sini yang di ujung ini sel-selnya masih tidak teratur ya. Sedangkan yang makin ke sini sel-selnya akan makin ke tengah akan makin teratur, dan di tengah selnya akan membesar. Ya. Kenapa kok kira-kira membesar ya? Nah, karena mulai kedatangan namanya periosteal bud, diinvasi pembuluh darah. Ya. Diinvasi pembuluh darah. Jadi kondrosit di sini ya itu ada ada beberapa part gitu ya. Ini yang masih belum kalsifikasi, ini yang sudah kalsifikasi. Ya dari mana? Ya kesadarannya sendiri ya gitu. Nah, meanwhile dia diinvasi oleh periosteal bud namanya. Ini pembuluh darah. Di mana pembuluh darah ini membawa calon-calon tulang. Ya. Calon-calon tulang ini datang, pluk mendarat di situ, dan kemudian dia menginvasi ke arah epifisis. Nah, ya. Dia menginvasi ke arah sini dan sini sehingga osteosit, kondrosit yang ada di sini itu akhirnya mati. Ya. Proses itu terus berlangsung dari tengah ke ujung sampai sel-selnya kocar-kacir, akhirnya semua tergantikan. Digusur semua kondrositnya oleh osteoblast yang kemudian jadi osteosit. Ya. Hanya menyisakan di bagian sini. Masih tetap kartilago yang dipertahankan sampai puber. Yang kalau puber sudah habis kartilagonya, tinggal kondrosit. Tinggal yang di sendinya aja. Ya, jadi
peristiwa penggusuran penjajahan ini epik sekali, tapi kalau tidak terjadi kita selamanya jadi nggak punya tulang keras, jadi tulang lunak semuanya ya. Jadi ini adalah peristiwa penting bahwa sometimes harus ada pengorbanan untuk bisa mencapai kekuatan gitu ya. Nah, sehingga kalau di histologi ketika proses penulangan itu di-capture gitu ya, jadinya seperti ini ya. Ini resting, ini masih belum digusur. Kondrosit belum tahu kalau ada invasi, makanya dia masih santai-santai ya. Nah, ini yang proliferasi ya, sel ini sudah proliferasi. Posisinya sudah rapi. Hipertrofik selnya besar ya. Sel ini mungkin sudah aware akan ada penjajah gitu ya, makanya dia membesar. Tapi sebenarnya bukan itu alasannya ya. Dia lebih pada siap-siap mati sebenarnya ya. Kenapa? Karena terjebak oleh kalsifikasi, makanya kurang oksigen. Akhirnya membesar, mau siap-siap apoptosis. Nah, ini yang sudah terkalsifikasi, sudah osifikasi, sudah datang ini osteoblast sudah jadi osteosit ya. Nah, nanti ini akan merangsek ke sana, ke arah sana dan ke arah sini juga ya. Simultan ke ujung sampai nanti ini habis semuanya ketika dewasa. Tidak ada resting ya, hanya murni ada di kartilago, hialin saja, di artikular atau sendi saja ya. Nah, peristiwa itu kemudian disusul juga di bagian diafisis. Peristiwa yang serupa tapi dalam skala yang jauh lebih pendek ya. Sehingga terpisahlah di sini namanya epiphyseal plate, isinya kartilago untuk cadangan tumbuh. Isinya sih dia itu siap untuk digusur aja intinya. Sampai nanti semuanya akan benar habis menyisakan kartilago yang ada di sendi ya. Nah, sedangkan tulang sekunder ini hasil remodeling ya. Jadi di sini serabut kolagen memberikan bentuk nanti ini nambah numplek gitu ya. Jadi susunannya akan seperti berlapis ya. Yang paling tua itu ada di pinggir ya. Sedangkan yang muda itu ada di tengah ya, nanti akan digerogoti osteoklas dan kemudian disekresi osteoblast ya. Peristiwa detailnya nanti akan diterangkan sama Dr. Yusi ya. Jadi ini hasil akhirnya, jadi akan banyak kanalis Havers yang terbentuk ya. Nah, ini kalau yang tergusur sebagian terkikis ya. Ini hasil akhirnya ya kalau di bawah mikroskop. Silakan Dr. Yusi, saya stop share screen untuk remodelingnya, penjelasannya seperti apa. Monggo. Dr. Yusi mau share screen sendiri? Oh, ya, silakan. Ini penampakannya kok aneh ya? Gak bisa full screen. Kelihatan sih, cuman gak bisa full screen. Nggak bisa full screen? Ini penampakannya kelihatan slide-slide semuanya. Ya gak apa-apa sih, gak apa-apa ya, wis lanjut aja. Nah. Nah, ini kalian setelah ini ada kuliah ya 10.40 ya. Ya, jadi mungkin bisa dipercepat ya Dr. Yusi. Oh iya. Materi tulangnya agak banyak. Nanti yang ngotot nggak terlalu banyak tapi lebih rumit. Kalau ini sudah kelihatan belum ya, Dek? Belum. Belum, Mas Yan. Pas saya share screen. Kayak Dr. Indri kan gitu ya. Sudah kelihatan. Hah? Sudah nampak sekarang. Oh iya, baik ya. Saya lanjutkan tadi prinsip yang sudah disampaikan Dr. Indri mohon diingat ya. Jadi tentang pertumbuhan tulang, kemudian sekarang tentang remodeling. Jadi adik-adik, tulang kita itu di sepanjang hidup kita itu selalu mengalami remodeling. Remodeling itu artinya jadi selalu dihancurkan dan dibentuk kembali. Ya,
seperti bangunan itu ya, kalau sudah ada keropos dikit itu ada mekanisme untuk merusak keroposnya, kemudian menambal kembali keroposnya ya, sekitar 10% per tahun. Jadi total ketika 10 tahun itu sebenarnya adik-adik sudah punya tulang yang benar-benar baru dari proses remodeling ini ya. Jadi kita perlu sangat bersyukur Allah sudah memberikan mekanisme seperti itu hingga kita bisa survive dan hidup sampai sekarang ini ya. Jadi remodeling tulang itu mekanisme dinamis antara resorpsi, yaitu yang diperankan oleh osteoklas tadi, yang berasal dari sel makrofag. Kemudian osteoklas ini berfungsi untuk menghancurkan matrik, ya, yang akhirnya nanti osteositnya berkurang, ya, istilahnya menghancurkan tulang intinya ya. Kemudian ada juga peranan osteoblas ya, berasal dari sel progenitor tadi yang nanti jadi osteosit ya. Dari proses remodeling ini berfungsi untuk memperbaiki adanya mikro-mikrofraktur selama kita beraktivitas, kemudian untuk melepaskan kalsium mineral di darah. Jadi kalau kita sedang butuh kalsium, ini proses resorpsinya jadi meningkat supaya kalsiumnya banyak di darah. Ya, kalau kalsium kita lagi banyak, maka formasinya kita akan meningkat sehingga kalsium di darah kita berkurang. Jadi mekanisme remodeling itu juga berfungsi selain untuk tulang sendiri untuk mempertahankan homeostasis di darah kita. Ya. Remodeling ini juga dipengaruhi oleh beban mekanis ya, ada hukum Wolff di sini ya. Jadi tulang kita itu akan terbentuk, kekuatannya termasuk bentuknya juga itu ada namanya hukum Wolff dari ahli bedah di Jerman sana ya, yang melihat ternyata kayak tulangnya pemain tenis itu ya, dia akan lebih tebal tulang di sebelah kanan dibanding kiri karena di situ ada stimulus mekanis terus-menerus. Anak-anak yang sedang pertumbuhan ya, di bagian bawah tulang femurnya akan lebih tebal gitu dibanding yang sudah dewasa, kan terdistribusi merata gitu ya. Jadi prosesnya dari osteoklas itu menghancurkan, ada mekanisme selanjutnya ini. Sudah bisa ganti belum? Nah, ya jadi prosesnya ada rangsangan hormon juga yang mempengaruhi, baik paratiroid, ada vitamin D, ada kalsitonin yang diproduksi oleh yang diproduksi oleh sel C dari kelenjar tiroid, ada estrogen, androgen, hormon tiroid, growth hormon, ini semua mempengaruhi remodeling tulang. Ya, kalau mau tahu mekanisme molekulernya, nanti detailnya ada di note-nya di sini ya. Jadi ada note-nya di slide-nya itu ada. Jadi rada rangsangan hormon paratiroid ini yang akan merangsang melalui RANK ya, ini detail mekanisme molekulnya nanti sehingga mesensimal stem cell berubah jadi osteoblas, proosteoblas, osteoblas nanti jadi osteoblas, mesensimal stem cell ini sel progenitor itu ya. Kemudian osteoblas nantilah yang membentuk osteosit ya. Kemudian kalau osteoklasnya ini juga ada rangsangan dari glukokortikoid, kemudian dia juga menstimulus dari RANK ini, dari RANKL ini distimulus oleh dari osteoblas juga menstimulus aktivasi dari osteoklas ini melalui RANK ini sehingga osteositnya bisa terdegradasi, matriknya terdegradasi sehingga bisa digantikan oleh osteoblas osteosit yang baru ya. Mekanisme molekuler Kak mau dipelajari lebih detail, penting untuk nanti sebagai farmasis menemukan obat-obatan baru. Kalau sebagai apoteker ini adik-adik lihat bahwa ada faktor-faktor yang selalu mempengaruhi proses pertumbuhan remodeling tulang ini ya. Secara detailnya ini jenisnya mineral, hormon, vitaminnya.
menurut saya sudah cukup lengkap. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang kesulitan, kalau ada kata-kata singkatan-singkatan akronim ini di bagian bawah note-nya juga sudah saya deskripsikan. Tapi secara garis besar ada hormon yang menstimulasi osteoblast, ya. Ada yang merangsang juga osteoklas. Kalau merangsang osteoblast berarti tulangnya jadi lebih tebal, terdeposisi. Kalau osteoklasnya jadi teresorpsi. Ya, kalau teresorpsi, kalau terdeposisi berarti dia perlu juga mineral kalsium dari darah supaya dia membentuk tulang yang kuat tadi. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini ada contoh kelainan tulang karena metabolik itu berarti ada kalsiumnya yang kurang atau kurang vitamin D gitu ya. Ini contoh osteoporosis. Dari tulang ini yang sering exercise ya, tulangnya padat, kompak gitu. Kalau yang sudah menua degeneratif, tulangnya ada keropos-keroposnya. Ini ya, tadi resorpsinya lebih tinggi dibanding absorpsinya, deposisinya ya. Kalau ini karena ketidakseimbangan dari mineralisasi juga, gangguan mineralisasi, bisa karena kekurangan vitamin D tadi, contohnya osteomalasia pada dewasa, rickets bentuknya gini ya, varus, valgus istilahnya, tergantung dia posisinya ke luar atau ke dalam, itu rickets kalau pada anak-anak. Nah, untuk mekanisme pertumbuhan tulang, saya kira tadi sudah sangat lengkap oleh Dr. Indri tadi ya. Jadi ada pertumbuhan yang memanjang, ya, yang diperankan oleh lempeng epifisis yang banyak, kartilago yang jenis hialin tadi ya, yang makin lama dia menyediakan tempat untuk tulang-tulang dari peristium ini sehingga bisa terus memanjang ya. Jadi bukan dari kartilagonya yang berubah jadi osteoblast, kemudian osteosit ya, dia adalah dua jenis asal yang berbeda, dua jenis sel yang berbeda, tapi dia menyediakan tempat sehingga tulang ini bisa memanjang ke atas. Selain memanjang ke atas, dia bisa juga membesar ke samping ya. Jadi ada pertumbuhan tulang yang secara melebar, ada juga yang memanjang. Saya kira itu sudah lengkap sekali, Dr. Indri. Nah, ini supaya tahu maksudnya dari mana tulang tumbuhnya itu yang melebar ya, ini yang aposisional growth ya, jadi yang melebar. Nah, kelainan pertumbuhan tulang ini contohnya akromegali ya, karena hipersekresi dari growth hormone ketika dewasa ya. Jadi tulang-tulangnya jadi menebal, membesar ya, karena dewasa lempeng pertumbuhannya sudah tidak ada, pubertas sudah hilang, maka jadinya tulangnya menebal dan memendek gitu ya, pendek tapi tebal gitu ya. Kalau gigantisme itu hipersekresi growth hormone ketika masih ada epifisial plate-nya tadi, sehingga dia makin selain membesar dia juga makin tinggi ya, jadi masih bisa meninggi gigantisme. Kemudian ada juga sindrom karena pembentukan epifisial plate tadi yang berlebihan sehingga tulangnya jadi punya kesempatan untuk memanjang, termasuk jari-jarinya semuanya yang ada plate-nya itu. Selanjutnya yang terakhir ini adalah mekanisme. Ya? Ini waktunya habis, kita lanjutnya di sesi 2 aja ya. Kan tinggal sedikit ya, sama otot nanti gimana. Oh iya iya. Soalnya iya, ada yang mau iya. kuliah soalnya. Oh iya iya iya, maafkan. Oh iya 9.35. Ya dok, maaf dok. Ya nggak apa-apa. Jadi baik adik-adik, karena waktunya sudah habis, untuk berikutnya ini akan ditambahkan, dilanjutkan di sesi 2 nanti ya. Tinggal sedikit ditambahkan di sesi 2. Kalau otot nggak terlalu banyak ya, karena dari 3 otot kita hanya fokus ke otot skeletal aja. Ya, jadi nanti bisa ditambahkan di sesi 2. Oke, sementara kita berpisah dulu. Silakan melanjutkan aktivitas. Yang mas-mas silakan melanjutkan persiapan Jumatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Lanjut wabarakatuh. ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter.